Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vio Hidiniar dengan NPM 20106310501117, mahasiswi kelas 2D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat. Sebelum masuk ke materi, apa sih yang dimaksud dengan elemen? Elemen adalah bagian yang penting atau yang dibutuhkan dari keseluruhan yang lebih besar. Adapun submateri yang akan saya sampaikan yaitu institusi pendidikan, sumber-sumber pendidikan, lingkungan pendidikan, alat pendidikan, serta metode pendidikan. Yuk, langsung saja ke materinya. Langsung saja ke materi pertama yaitu institusi pendidikan. Yang dimaksud dengan institusi pendidikan adalah tempat di mana orang-orang dari berbagai usia memperoleh pendidikan. Nah, di sini yang termasuk institusi pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan komunitas terkecil dari masyarakat yang berperan sebagai tempat pendidikan pertama dan paling utama bagi anak-anak. Dari keluarga, seorang anak mulai menerima pelajaran etika, moralitas, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Selanjutnya, ada sekolah. Sekolah adalah lembaga untuk para siswa pengajaran siswa-siswi di bawah pengawasan guru. Dalam sistem ini, siswa mengalami kemajuan melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir ada masyarakat. Dalam kegiatan pendidikan, masyarakat merupakan suatu lingkungan ketiga setelah adanya keluarga dan juga sekolah. Masyarakat sangat berpengaruh besar dalam perkembangan kepribadian seseorang. Pendidikan yang terjadi di masyarakat sangat banyak, meliputi semua bidang, mulai dari pembentukan kebiasaan, pembentukan pengertian, dan pembentukan sikap dan minat pada pembentukan kesesuaian dan juga keagamaan. Sumber-sumber pendidikan. Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh, sedangkan bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik sekolah dasar berbeda dengan bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas dan universitas. Sehingga, dengan kata lain, sumber bahan ajar itu sendiri adalah sumber di mana guru dapat memperoleh bahan ajar untuk mengajar atau proses belajar mengajar. Sumber tersebut adalah dalam bentuk buku. Selanjutnya, ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolahan, lingkungan masyarakat yang disebut dengan tripusat pendidikan atau lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya ada alat pendidikan, suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan. Namun, yang dimaksud di sini alat pendidikan bisa berupa usaha atau perbuatan atau berupa benda atau perlengkapan yang bisa memperlancar atau mempermudah percapaian tujuan pendidikan. Macam-macam alat pendidikan. Ada alat pendidikan preventif dan alat pendidikan korektif. Apa sih yang dimaksud dengan alat pendidikan preventif? Apabila dimaksudkan mencegah anak sebelum dia berbuat sesuatu yang tidak baik, maka contoh dari alat pendidikan preventif ini seperti pujian, ganjaran, dan pembiasaan perintah. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan alat pendidikan korektif? Jika maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar sesuatu yang tidak baik,
contohnya seperti ganjaran, hukuman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode pendidikan. Metode pendidikan memiliki beberapa jenis atau model dengan cara penyampaian yang berbeda. Adapun macam-macam metode pendidikan yang bisa diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, ada metode ceramah. Metode ini disampaikan secara lisan langsung kepada para peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu model metode yang biasa digunakan oleh para pendidik karena cukup mudah untuk melaksanakannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan untuk melaksanakannya. Yang kedua, ada metode diskusi. Metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Artinya, siswa harus mampu memecahkan masalahnya melalui kelompok diskusinya sendiri. Selanjutnya ada metode resitasi. Pada dasarnya, metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada para peserta didik, yaitu dengan mewajibkan para peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikannya. Selanjutnya ada metode eksperimen, salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Dengan adanya eksperimen, peserta didik diharuskan menjalankan serangkaian proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil. Selanjutnya ada metode demonstrasi, merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, pendidik harus memberikan contoh melalui gerakan disertai penjelasan secara lisan. Misalnya, pendidik membahas materi tentang lempar lembing. Hal yang harus pendidik lakukan adalah bagaimana mempraktikkan lempar lembing itu beserta pembahasan lengkap teknisnya. Selanjutnya, ada metode karawisata, merupakan salah satu metode yang disukai para peserta didik karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Contohnya, kita bisa mendatangi museum-museum atau kebun binatang. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen pendidikan ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Saling keterkaitan antara institusi pendidikan, sumber-sumber pendidikan, lingkungan pendidikan, alat pendidikan, serta metode pendidikan. Kita mendapat pembelajaran bukan hanya di sekolah, namun di keluarga dan juga dalam masyarakat. Banyak metode pembelajaran yang digunakan untuk mengajar, dan masing-masing metode itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Jika berkenan, silahkan tinggalkan like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.